Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Sekretaris Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Dekan, para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, rekan-rekan dosen, mahasiswa, segenap sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, tamu undangan yang telah meluangkan waktunya yang berharga untuk hadir, seluruh keluarga yang saya sayangi, serta masyarakat pencari keadilan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sekali lagi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, the unmovable mover, yang telah memberikan anugerah waktu, tempat, kesempatan, kesehatan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat ini, Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang kajian kelembagaan negara dalam klaster Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saya memberi judul Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara yang Melemah, Mencari Relasi dan Mendedah Jalan Perbaikan. Pidato ini dilatari dengan kegundahan saya, apa yang terjadi belakangan di Republik ini ketika apa yang kita ajarkan di ruang kelas ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa ternyata berbeda dengan yang terjadi pada praktiknya. Asumsi dasar yang saya bangun adalah dunia bergerak semakin konservatif dan telah ikut mempengaruhi lembaga negara yang semakin tergerus independensinya, khususnya lembaga negara yang bekerja sebagai pengimbang dari cabang kekuasaan yang berbau politik, yaitu eksekutif dan legislatif. Tentu saja yang dimaksud mengalami pelemahan independensi adalah lembaga yudisial, lembaga-lembaga negara independen, lembaga yang disebut sebagai unelected, lembaga unelected. Mengapa saya fokus pada lembaga ini? Ada dua alasan saya. Yang pertama, karena legislatif dapat dianggap satu rumpun kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang punya keterkaitan erat dengan eksekutif. Lagi pula, keduanya banyak berkaitan dengan lembaga yang menggunakan basis election. Sedangkan yang kedua, bahasan relasi eksekutif dan legislatif dalam begitu banyak kajian telah memiliki keterkaitan yang bercorak tersendiri. Sederhananya, relasi eksekutif dan legislatif banyak dipengaruhi begitu banyak faktor, salah satunya tentu saja adalah konfigurasi politik. Sehingga berbicara independensinya tentu memiliki kebutuhan dan analisis tersendiri. Ada tiga hal yang saya ingin jawab sebenarnya dalam pidato ini. Pertama, bagaimana menjelaskan kondisi global yang menggambarkan menguatnya konservatisme ikut mendorong melemahnya lembaga negara independen termasuk di Indonesia. Yang kedua, dalam kasus Indonesia, apakah ada faktor yang mengeksplikasi dan mengamplifikasinya? Dan yang ketiga, jika sudah sedemikian rupa problemnya, maka apa jalan yang mungkin diambil untuk mendedahkan perbaikan? Sebelum saya masuk ke tiga pertanyaan itu, izinkan saya menjelaskan dulu soal lembaga negara independen dan independensi yang banyak bergerak pasca demokratisasi gelombang ketiga. Pasca demokratisasi gelombang ketiga, salah satu yang paling signifikan adalah lahirnya lembaga-lembaga negara independen dan independensi terhadap lembaga-lembaga, termasuk dilahirkannya Mahkamah Konstitusi yang diidealkan independen dalam mengawal jalannya demokrasi. Independensi lembaga negara dan lembaga independen jika dibaca dalam konteks negara yang sedang bertransisi dari otoritarianisme menuju demokrasi, hadir sebagai respon atas krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik konvensional seperti eksekutif, legislatif, dan birokrasi yang sebelumnya terlalu terkooptasi dengan kepentingan kekuasaan atau malah menunjukkan kelambanan dan memunculkan ketidakpercayaan publik atasnya. Lembaga-lembaga ini tumbuh sebagai fenomena global, sebagai adaptasi demokrasi terhadap kompleksitas modern yang membangun pemisahan kekuasaan dengan model baru.
Di Indonesia, fenomena ini menjadi sangat menonjol pasca reformasi 98. Lembaga negara independen bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Fenomena ini menandai pergeseran arsitektur kekuasaan negara dari model klasik yang berpusat pada 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu menjadi menuju corak baru. Bisa dikatakan 4 cabang, lalu kemudian ada yang mengatakan 5 cabang, the new separation of power, dan ada yang mengatakan hingga 6 cabang atau the newest separation of power dalam struktur pemerintahan. KPU, KPK, MK, KPI, Ombudsman, Komnas HAM, dan lain-lain sebagainya, itu merupakan contoh nyata dari tren ini. Inilah yang disebutkan sebagai menguatnya unelected bodies pasca demokratisasi gelombang ketiga. Kalau kita lihat unelected bodies ini, kehadiran lembaga tersebut itu menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia tidak hanya berwujud dalam liberalisasi politik dan pemilu, tetapi juga pembangunan institusi-institusi pengawasan yang memperkuat prinsip checks and balances. Artinya apa? Sebenarnya sederhananya terjadi rebalancing of power oleh karena ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga negara klasik tersebut. Menariknya, demokrasi dan independensi itu punya korelasi yang hubungannya dialektis, saling memperkuat, tetapi pada saat yang sama saling menguji. Di satu sisi, demokrasi memerlukan lembaga independen untuk menjamin stabilitas dan integritas sistem hukum dan politik. Di sisi lain, lembaga independen hanya bisa bertahan dan berfungsi optimal bila berada dalam lingkungan hukum dan politik yang benar-benar demokratis. Keduanya beroperasi dalam siklus legitimasi timbal balik. Lembaga independen memperkuat kredibilitas demokrasi melalui akuntabilitas dan transparansi, sementara demokrasi memberikan dasar normatif dan legal bagi keberlanjutan otonomi lembaga tersebut. Sekarang saya akan masuk ke 3 pertanyaan yang ingin saya jawab secara sederhana dalam pidato ini. Yang pertama, bagaimana kondisi dunia yang kadar konservatifnya meningkat ini mempengaruhi independensi lembaga negara termasuk lembaga negara independen. Kalau kita lihat, ada semacam arus balik dari gelombang demokratisasi ketiga. Tentu saja dunia bergerak belakangan ke arah lebih konservatif. Ada banyak sekali catatan yang menuliskan bahwa semacam ada konteks global yang memperlihatkan gelombang populisme, konservatisme, dan otoritarianisme elektoral yang tengah terjadi. Konservatisme ini menguat oleh karena kemampuan populisme untuk menyederhanakan term rakyat sebagai satu suara tunggal yang berakhir di kotak suara. Kemampuan untuk menutup pluralitas dan membingkai oposisi sebagai musuh bukan lagi kawan dalam sebuah proses demokrasi. Kalau kita lihat, yang saya maksudkan konservatif agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman kita, yang kira-kira berada di poin berwarna kuning tersebut, yaitu berada di kanan dan menuju ke arah otoritarian. Walaupun kadang-kadang ada juga pengaruh pada konservatisme klasik yang libertarian dan reaksionis yang kanan betul-betul otoritarian. Nah, jualan populisme dan nasionalisme itu memudahkan kemenangan pemimpin konservatif dalam pemilu di berbagai negara. Bahkan karena memang negara itu mengalami krisis berlapis, bahkan ada kecenderungan menjual pidato yang bersifat demagogis. Jualan pidato yang bernuansa konservatif ada di begitu banyak negara. Jadi ada riset yang menjelaskan bahwa dia menganalisis 38.557 pidato dari 452 pemimpin politik di 123 negara termasuk Indonesia antara tahun 1973 sampai 2024, dan hasilnya menunjukkan bahwa betapa demokrasi mengalami krisis dan menurun karena pengaruh pidato pemimpin yang semakin iliberal tersebut, dan berkorelasi dengan menurunnya demokrasi institusional. Artinya pergerakan ke arah makin konservatif sebenarnya sudah didahului oleh pidato para pemimpin yang memang semakin iliberal. Dampak langsungnya apa? Lembaga-lembaga yang ada terkesan hanya menjadi formalitas serta oposisi dimatikan, termasuk meningkatnya apatisme warga dan menguatnya dukungan otokrasi. Kalau kita lihat dalam konteks kita, Indonesia menghadapi arus balik konservatisme yang bukan sekedar fenomena ideologis,
tetapi juga strategi politik yang berupaya mengembalikan pola kekuasaan sentralistik di bawah dalih stabilitas dan efisiensi pemerintahan. Arus ini muncul di tengah kelelahan publik terhadap konflik politik dan birokrasi yang dianggap lamban, sehingga seakan-akan gagasan tentang penertiban demokrasi melalui kontrol negara kembali mendapatkan legitimasi moral. Konservatisme politik di Indonesia memperlihatkan pola adaptif, tidak harus melalui pembongkaran lembaga secara frontal, melainkan lewat pelemahan halus melalui revisi regulasi, pembatasan anggaran, maupun kapitasi personal terhadap lembaga-lembaga tersebut. Di balik proses tersebut, ada arus konservatisme yang juga berakar dari krisis kepercayaan terhadap demokrasi itu sendiri. Riset Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa kemenangan pemilu presiden 2024 ada sumbangsih publik pemilih khususnya Gen Z yang bergerak semakin konservatif. Artinya bukan karena nostalgia dan kangen pada rezim Orde Baru, melainkan karena pemahaman demokrasi yang menerima model strongman dan menerima peran militarisme. Di film kami, film Dirty Vote 1 dan 2, memperlihatkan relasi-relasi tersebut dalam kepemiluan, pasca pemilu, maupun kemungkinan nanti di pemilu 2029. Secara garis besar, ini adalah strategi politik untuk mengembalikan struktur kekuasaan negara ke orbit lama yang lebih bersifat hierarkis. Ia bekerja melalui mekanisme legal formal yang sah, tapi menghasilkan efek politik yang bersifat erosif terhadap lembaga negara. Demokrasi Indonesia tengah memasuki fase ambivalen. Di satu sisi, ia tetap hidup secara prosedural, di lain sisi, ruang otonomi institusional yang menopangnya semakin menyempit. Keberadaan lembaga negara independen merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip checks and balances. Lembaga ini berfungsi untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan kepentingan politik. Studi menunjukkan bahwa rezim konservatif cenderung mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutif dan meminimalkan peran lembaga pengawas sebagai bentuk kontrol politik. Apakah ini khusus Indonesia? Tidak. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ini adalah kenyataan global. Dia terjadi di begitu banyak negara. Dia terjadi di Polandia, terjadi di Turki, terjadi di Amerika Serikat, begitu juga di Hungaria, bahkan tetangga paling dekat kita juga terjadi di Filipina. Izinkan saya masuk ke pertanyaan saya atau analisis saya yang kedua. Mengapa faktor itu menjadi menguat di Indonesia? Sekali lagi, jika dikilas sejak reformasi 1998, Indonesia memasuki fase transisi menuju demokrasi konstitusional yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan dan reformasi institusional. Namun demokrasi Indonesia juga menunjukkan bahwa independensi kelembagaan tidak pernah final. Proses seleksi anggota, pembiayaan, dinamika hukum, serta seringkali menjadi sarana partai politik untuk memperluas pengaruhnya. Dalam arti, lembaga independen di Indonesia tidak hanya menjadi produk demokratisasi, tetapi juga menjadi arena kontestasi politik yang menentukan kemana arah demokrasi itu sendiri. Konstruksi kepentingan politik ini yang membuat lembaga-lembaga negara independen terasa lebih fragile. Lembaga negara seperti KPK, KPU, Komnas HAM, Ombudsman itu menjadi simbol harapan bahwa lembaga ini bisa keluar dari bayang-bayang otoritarianisme. Namun seiring waktu kita melihat kehidupan lembaga-lembaga ini, saya menggunakan ini tak selalu stabil, tapi sebenarnya harus kita katakan sangat tidak stabil. Mereka seperti berdiri di atas garis tipis antara kekuasaan politik dan supremasi hukum. Di satu sisi mereka diharapkan bekerja tanpa intervensi, tapi di lain sisi keberadaan mereka sangat bergantung pada keputusan politik di Senayan dan sesekali tafsir hukum di Mahkamah Konstitusi. Hidup dan matinya lembaga negara independen seringkali bukan karena gagal menjalankan tugas, tetapi karena mereka terlalu berhasil mengusik kenyamanan kekuasaan. Kira-kira kasus undang-undang KPK itu menjadi contoh paling nyata dari proses tersebut. Dari sini terlihat betapa nasib lembaga independen seringkali ditentukan oleh dua kekuatan besar, politik di DPR dan hukum di Mahkamah Konstitusi. DPR memegang pena pembentuk undang-undang, sedangkan MK menjadi penafsir dari tafsir konstitusionalnya. Idealnya, kedua bekerja saling menyeimbangkan.
Tetapi dalam praktiknya, politik seringkali lebih cepat berubah daripada prinsip hukum. Kepentingan jangka pendek dapat menggeser arah legislasi, sementara hukum yang seharusnya menjadi rem kadang ikut terbawa arus, bahkan seringkali yang harusnya menjadi rem ikut diancam independensinya. Jika kita tarik lebih jauh, persoalan ini bukan sekedar soal desain kelembagaan, melainkan soal cara elit bangsa ini memahami makna independensi lembaga ini. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, independensi seringkali diperlakukan sebagai konsep yang lentur, bisa diperluas dan dipersempit sesuai dengan arah politik yang sedang dominan. Izinkan saya masuk ke yang ketiga, apa yang mungkin kita lakukan. Izinkan juga saya harus mendeklar, hari ini saya berada di Fakultas Hukum, tapi kelihatannya saya melangkah ke arah Visipol. Bukan artinya saya memenangkan teman-teman Visipol, tetapi saya harus mengatakan bahwa memang ada kerja-kerja yang harus kita lakukan secara bersama. Yang pertama misalnya kita bisa lihat, konservatisme yang cenderung membawa sentralisasi kekuasaan, mengancam independensi serta demokratisasi, memperkuat. Ketika gelombang konservatif menguat tanpa pengawasan efektif, lembaga independen seringkali menjadi korban pertama dari kemunduran demokrasi. Padahal tanpa lembagaan elected, itu malah bisa runtuh oleh populisme, mayoritarianisme ekstrim, dan politik jangka pendek. Itulah yang tengah terjadi di saat ini, karenanya tampak bahwa masa depan negara independen itu ditentukan oleh kemampuan dan kemauan kita semua untuk menggeser kembali menuju ke arah yang lebih setimbang, yakni menjauh dari konservatisme itu. Ketika kekuatan konservatif berupaya mengembalikan kendali negara yang sentralistik, demokratisasi menuntut keterbukaan dan akuntabilitas yang lebih besar. Karenanya, dalam konteks ini ada tantangan bagi lembaga negara independen. Dia harus hidup dalam dua kecenderungan besar. Dia tidak boleh sepenuhnya berada dalam luar politik, tetapi juga dia tidak boleh tunduk pada logika kekuasaan. Kekuatan dan kredibilitas mereka terletak pada kemampuan menjaga jarak yang sehat, cukup dekat memahami dinamika politik dan ketatanegaraan, tapi cukup jauh untuk menegakkan hukum dan integritas publik. Yang kedua soal perihal pendekatan. Saya ingin mengatakan, kita orang hukum biasanya lebih banyak dan gemar dengan pendekatan old institutionalist. Lebih gemar selalu menafsirkan bahwa ini hanya persoalan aturan saja. Padahal pada faktanya rasanya kita sudah harus lebih sering bertamasya ke pendekatan lain. Pendekatan-pendekatan yang jauh lebih luas yang seharusnya bisa dipakai untuk menjelaskan kasus di Republik ini. Misalnya saja kebutuhan pendekatan struktural untuk melihat problema yang oleh Fraser itu disebutkan reactionary neoliberalism, yang menempatkan bahwa ada semacam koalisi mematikan belakangan ini ketika pasar bebas bertemu dengan politik konservatif. Itu terjadi di banyak negara. Ataupun Affam Tous yang memperlihatkan bahwa konservatisme membuat negara makin intervensionis secara politik, tetapi tetap melindungi arsitektur kapitalisme global. Sederhananya, dunia semakin konservatif otoriter, tetapi secara ekonomi dia tetap neoliberal. Persoalan begini rasanya dijawab mustahil dengan pendekatan klasik soal perbaikan aturan. Perbaikan aturan, perbaikan institusi semata. Jangan-jangan persoalan begini sudah bukan lagi persoalan yang bisa kita jawab hanya dengan undang-undang, hanya dengan satu butir peraturan atau satu ketentuan. Kasus petaka Undang-Undang Cipta Kerja menurut saya sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan model ini. Begitupun pendekatan yang memperlihatkan pentingnya penguatan masyarakat sipil sebagai jawaban untuk membalik dan menguatkan kembali demokrasi. Demokrasi belakangan terlalu elitis. Ya, seakan-akan demokrasi itu adalah milik para petinggi dan partai politik. Padahal tentu saja tidak demikian. Kita harus membuat arus balik untuk mengembalikan itu ke publik. Makanya pembicaraan dengan sederhana misalnya model orang besar ini Thomas Carlyle, creative minority misalnya Arnold Toynbee, maupun pendekatan rimpang yang biasanya dibahas oleh banyak teman-teman, itu rasanya sudah harus mulai dikuatkan untuk menyelamatkan demokrasi itu. Begitupun menggarap faktor eksternal dalam penguatan lembaga demokrasi.
penting untuk memahami bahwa ada pengaruh eksternal terhadap demokratisasi. Jadi Pfaff berargumen bahwa organisasi internasional itu menjadi aktor penting dalam mendorong proses liberalisasi politik melalui 3 mekanisme: tekanan terhadap rezim otoriter, jaminan bagi elit domestik, dan sosialisasi nilai-nilai demokratis. Temuan ini tentunya menjadi relevan dalam konteks Indonesia, di mana proses pembentukan lembaga negara independen pasca 98 juga memang mendapatkan dukungan dari begitu banyak lembaga-lembaga internasional. Nah, dengan demikian proses demokratisasi dan pembentukan lembaga independen di Indonesia tidak semata-mata hasil dinamika domestik, tetapi juga merupakan bentuk demokrasi from outside in sebagaimana dijelaskan oleh Pfaff. Interaksi ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia bersifat hybrid, bahwa ia dibangun oleh kekuatan internal masyarakat sipil, iya, tapi ia juga diperkuat oleh legitimasi dan tekanan eksternal dari komunitas internasional. Sayangnya atau masalahnya, ketika yang beginian itu dianggap malah dituduh sebagai antek asing, atau dianggap menjadi alasan penguasa dan dijadikan alasan penguasa untuk menyempitkan ruang sipil dan pembiayaan masyarakat sipil. Artinya yang saya mau bilang sesungguhnya adalah mendedahkan jalan ini kita harus memperlebar petanya. Ini bukan tanggung jawab hukum semata, ini tanggung jawab dan panggilan buat kita siapapun yang ada di ruang ini. Panji-panji yang keseluruhan berada di ruangan ini punya tanggung jawab yang sama untuk mengembalikan roda demokrasi yang lebih sehat.